Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Risma dari Universitas Negeri Makassar, prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas dari mata kuliah metodologi penelitian. Ada 6 pokok yang akan dibahas dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada karakteristik, keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada asas pokok, dan yang terakhir yang keenam itu ada langkah-langkah PTK. Oke teman-teman, kita masuk pada pengertian penelitian tindakan kelas. Nah, PTK di sini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalan guru maupun dosen. Nah, di sini terdapat ciri khas penelitian ini ialah adanya masalah pembelajaran dan tindakan untuk memecahkan masalah. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Ebut pada tahun 1985 dalam Hopkins pada tahun 1993. Penelitian tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktis pendidikan oleh sekelompok guru dengan menggunakan tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Nah, kemudian ada menurut Kurt Lewin, penelitian tindakan adalah satu rangkaian langkah yang terdiri atas 4 tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tujuannya yaitu memperbaiki dan meningkatkan kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga terciptanya prima. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Kemudian yang keempat itu memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengkajian secara bertahap, kegiatan pembelajaran dilakukan sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian yang terakhir ada pembiasaan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. Nah, adapun manfaat PTK bagi guru nah di sini PTK memiliki manfaat sangat besar untuk guru, diantaranya yang pertama, PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui perbaikan dan peningkatan kerja maka akan tumbuh kepuasan dan rasa percaya diri yang dapat dijadikan sebagai modal untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kinerja. Kemudian yang ketiga, keberhasilan PTK dapat berpengaruh terhadap guru lain. Adapun di sini manfaat PTK untuk siswa. Selain untuk guru, PTK juga bermanfaat untuk siswa, diantaranya yaitu melalui PTK dapat mempengaruhi bahkan menghilangkan rasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian manfaat PTK untuk sekolah. Guru-guru yang kreatif dan inovatif dengan selalu berupaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara langsung akan membantu sekolah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membantu pendidikan siswa-siswanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi manfaat PTK untuk sekolah, sebab keberadaan dan sikap guru memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan suatu sekolah. Kemudian di sini ada manfaat untuk perkembangan teori pendidikan. PTK dapat menjembatani antara teori dan praktik. Teori sebagai hasil proses berpikir deduktif dan induktif penuh dengan pembahasan abstrak yang tidak semua orang dapat memahaminya, sehingga sulit untuk dipraktikkan oleh para praktisi di lapangan. Kemudian kita masuk pada karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tujuan utama PTK adalah peningkatan kualitas
proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua itu masalah yang dikaji dalam PTK adalah masalah yang bersifat praktis. Ketiga, fokus utama penelitian adalah proses pembelajaran. Keempat, dengan tanggung jawab pelaksanaan dan hasil PTK ada pada guru sebagai praktisi. Kemudian yang terakhir yaitu PTK dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang sedang berjalan. Artinya pelaksanaan PTK tidak disetting secara khusus untuk menyimpulkan secara khusus untuk kepentingan penelitian semata. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada kelebihan yaitu kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa memiliki. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis, dalam hal ini guru yang sekaligus sebagai peneliti. Kemudian yang ketiga, melalui kerjasama kemungkinan untuk berubah peningkatan. Kemudian yang keempat, kerjasama dalam PTK meningkatkan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada pula kekurangannya. Yang pertama itu kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada pihak peneliti atau guru. Kemudian berkenaan dengan waktu, karena PTK memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya. Faktor waktu ini dapat menjadikan kendala yang cukup besar. Kemudian ada asas pokok penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada susunan rencana. Perencanaan adalah pengembangan rencana tindakan secara krisis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, tindakan. Nah, tindakan di sini yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Kemudian yang ketiga itu observasi. Nah, di sini observasi berfungsi sebagai untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait pengaruhnya yang disengaja maupun tidak disengaja, keadaan-keadaan dan kendala tindakan direncanakan dan pengaruhnya. Kemudian di sini ada refleksi. Nah, di refleksi di sini adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah, di mana di sini ada ruang lingkup masalah, ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Kemudian yang kedua itu menganalisis masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis tindakan kelas. Keempat, merumuskan rencana tindakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan. Yang keenam, menganalisis dan memaknai data. Ketujuh, membuat laporan hasil. Oke teman-teman, itulah materi tentang penelitian tindakan kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.